Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi ya. Channel kecil yang membahas tentang pelestarian kesenian Madura ya. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab request ya dari teman yang di komentar yang bertanya tentang bagaimana cara menaruh senjata ya, atau kalau katanya orang Madura itu nyongkel arek, seperti itu ya. Gimana caranya, tolong dibikinkan tutorialnya seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Posisi saya seperti ini. Nah, nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya saya lagi membawa celurit ya. Cuman saya taruh di sini. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana caranya ya? Bagaimana cara naruhnya? Seperti ini ya. Nah, kita misalnya pakai sarung atau celana, kita masukin hadap seperti ini ya. Kita taruh di samping seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini. Kita berdiri seperti ini. Nah, kita di sini ya, di dekat ketiak sini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ditutupin pakai baju, nggak kelihatan. Dari samping pun nggak kelihatan ya. Dari belakang pun juga nggak kelihatan. Ini misalnya kita duduk seperti ini, dia ini agak naik ke atas seperti ini, dia nggak kelihatan juga ya. Terlihat rapi seperti orang nggak bawa apa-apa, seperti itu ya. Nah, ini misalnya kalau kita pakai baju dua seperti ini ya. Kita pakai baju terus ya kita taruh di sini, terus kita misalnya seperti ini ya. Nah, kita misalnya sebentar ya. Nah, kita bawa jaket ya, misalnya seperti ini. Nah, baru kita tutup seperti ini. Nah, ini akan terlihat lebih rapi lagi ya. Kita tentunya nggak kelihatan ya, seperti itu. Dari samping aman, depan aman ya. Dari belakang pun aman. Kita mau gerak kayak apapun nggak kelihatan ya, seperti itu. Untuk request yang kedua datang dari Mas Arfan Maulana ya, yang mohon pencerahan, Cak, karena saya berlatih selalu jatuh terus ya. Apa karena memang celuritnya itu terlalu berat atau ukurannya yang nggak sama? Tolong pencerahannya ya, Cak, seperti itu ya. Nah, oke. Sebenarnya kalau ukuran yang standar itu seperti ini ya. Nah, ini ukuran sudah sangat maksimal untuk masalah panjangnya. Karena kalau lebih panjang lagi dari ini nggak bisa ya. Karena saat kita lakukan putaran seperti ini, dia akan mengenai area muka ataupun lengan sebelah sini. Jadi kita bentuknya seperti ini. Ini kalau jenisnya jenis celurit takabuan ya. Ada juga yang menyebutnya, kalau hampir mirip seperti ini, ada juga yang bilang kembang turi ya. Ini model takabuan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini kalau punya saya yang satunya tadi, yang ini panjangnya beda. Nah, dia seperti ini ya. Tuh, beda berapa senti ya, cuman ini sudah nggak bisa digunakan buat berlatih ya, karena saat kita melakukan putaran dalam seperti ini, nah tuh dia nyangkut seperti ini. Untuk putaran dalam pun tuh dia kena, tuh selalu kena ya. Ini cuman untuk berlatih putaran luar seperti ini bisa. Kalau untuk putaran dalam, misalnya kita seperti ini, putaran dalam nyangkut, ini nyangkut ya, nggak bisa. Nah, lain halnya dengan yang ini. Kalau ini dia bisa, misalnya kita
pegang dia ya, taruh, terus pegang seperti ini, kita tutup seperti ini. Nah, kita misalnya seperti ini, kita keluar dari sini. Nah, ini nggak nyangkut ya, seperti ini. Nah, ini nggak nyangkut. Terus untuk putaran dalam seperti ini pun, nah, dia nyaman ya. Nah, nggak nyangkut. Jadi yang paling berpengaruh masalah jatuh atau tidak jatuhnya itu biasanya ukuran. Kalau ukurannya terlalu panjang, dia suka nyangkut, dia suka jatuh. Kalau masalah berat, kita cukup sering berlatih push up menggunakan jari untuk menguatkan cengkeraman saja ya. Insya Allah nggak akan jatuh. Tapi kuncinya harus sering-sering mencoba ya untuk pembiasaan putaran luar seperti ini, juga putaran dalam seperti ini ya, atau ke atas seperti ini, atau seperti ini. Nah, baru sembunyi, baru keluar lagi seperti itu. Terus ada yang request lagi, tolong gerakannya dipelanin ya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk lebih pelan, memang kalau nggak di slow motion dia nggak bisa ya. Soalnya kalau untuk kembangan yang seperti ini sudah sangat pelan ya, seperti ini. Ini kalau pelan lagi dia tuh nggak bisa muter, dia jatuh ya, seperti ini nggak bisa. Dia harus, nah ini sudah pelan. Nah seperti ini sudah pelan banget ya ini. Ini kalau saya pelanin lagi dia nggak bisa. Seperti itu ya. Untuk kembangan misalnya menggantung seperti ini ya. Nah ini kalau saya pelan pasti jatuh, ini nggak bisa. Tuh. Dia jatuh. Dia maunya dia agak kenceng. Nah seperti itu. Kalau agak kenceng dia aman. Nah, semakin cepat dia semakin putarannya semakin stabil ya. Cuman kalau saya mau ngasih contoh harus pelan banget, kemungkinan agak susah sebenarnya. Ini untuk seperti ini sudah pelan ya. Nah, kita bisa lebih cepat lagi seperti ini. Cuman kalau untuk lebih pelan, ini sudah pelan. Nah, seperti ini. Nah, sudah pelan ya. Nah, seperti ini sudah pelan. Nah, ini sudah pelan ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah pelan. Seperti ini. Mungkin kalau sudah terbiasa nanti akan ketemu rasanya ya. Dan kalau kita sudah bisa merasakan apakah ini salah atau betul nanti jatuhnya, insya Allah kita baru bisa merasakan kalau ini nanti akan jatuh atau tidak, seperti itu ya. Cuman kalau kita belum sering mencoba, kemungkinan besar pastilah kita nggak bisa merasakan apakah ini nanti akan jatuh atau tidak, itu belum bisa merasakan ya. Kalau saya seperti ini misalnya, nah ini terus-terusan ya seperti ini. Ini kalau saya sudah terlalu capek, sudah lama, itu dia sudah terasa. Ini kalau saya teruskan pasti jatuh. Makanya saya kalau sudah seperti ini agak lama, saya langsung berhenti. Seperti itu ya, sudah ada rasa sepertinya seperti itu. Mungkin cukup saja sekian ya untuk materi kali ini. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.